Halo semuanya, gimana kabarnya? Gila, gue ngerasa udah lama banget gak buat video lagi. Sekitar 3 bulanan gue gak memproduksi sesuatu nih. Gara-gara satu dan lain hal, gue memutuskan untuk akhirnya postpone dulu nih sebentar. Tapi di bulan ini gue memutuskan untuk, ayolah gue memproduksi sesuatu lagi tuh. Dan kebetulan gue juga muncul nih tiba-tiba ide gitu kan, pengen share sesuatu terkait dengan beasiswa. Karena ya seperti yang kalian udah lihat ya di judulnya, kalau gue akan sedikit berbagi informasi tentang dunia perbeasiswaan. Dan kebetulan gue juga mendapatkan hadiah dari FIB. Jadi kalau misalnya kalian nih mahasiswa berprestasi, aktif, asisten dosen, stand out lah di fakultas, kalian akan mendapatkan bingkisan dari FIB UI. Tapi gak, gila, gue terpuji banget kalau gue kayak gitu. Jadi sebenarnya gue kebetulan mendapatkan ini gara-gara gue merupakan salah satu peserta revisi kurikulum. Jadi waktu itu ada kayak fakultas ngadain revisi kurikulum, habis itu kayak mengundang beberapa stakeholder termasuk mahasiswa. Dan kebetulan gue menjadi salah satu mahasiswa terpilih untuk menjadi narasumber atau referen untuk revisi kurikulum, apa yang kurang, fasilitasnya, dan lain-lain. Jadi apa yang harus diimprove dari kurikulum, dan juga dosen, dan lain-lain, seperti itu. Akhirnya, gue dikirimin paket. Gue belum buka paketnya apa, jadi rencana gue sembari gue share tentang terkait dengan beasiswa. So, buat gue pribadi, beasiswa itu merupakan hal yang harus gue dapat lah, ibaratnya sekali dalam kehidupan perkampusan gue, perkuliahan gue. Maka dari itu kayak gue nyari-nyari nih, kayak bagaimana caranya gue bisa mendapatkan at least sekali gitu beasiswa, untuk memperindah juga CV gue gitu. At least kayak ada bacaan awardee dari bla bla bla, scholarship atau apa gitu. Dan akhirnya alhamdulillah gue juga merupakan salah satu awardee juga dari nanti beasiswa yang bakal gue jelasin nanti di akhir. Dan sekarang gue coba unboxing sekalian ini apa hadiah dari FIB, sembari gue ngomongin tentang beasiswa. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian itu masuk kampus, terkhusus kampus negeri ya, itu kalau kalian daftar ulang itu pasti bakal ada sistematika pembayaran kampus untuk lo bayar UKT bagaimana. Nah itu biasanya ada yang namanya BOP, Bantuan Operasional Pendidikan kalau nggak salah, Bantuan Operasional Pendidikan, BOP. Itu kalau kalian masuk lewat jalur SNMPTN atau SBMPTN, biasanya dapat kayak gitu. Secara kalian nggak sadar, ketika kalian mengajukan BOP di kampus kalian, itu merupakan beasiswa juga loh gitu. Jadi kalau di luar negeri itu namanya tuition waiver gitu. Jadi kalian melampirkan kondisi perekonomian, mampunya berapa untuk membayar UKT-nya, nanti bakal di-courting. Itu sebenarnya juga beasiswa loh teman-teman. Gue buka ya paketnya nih, gue penasaran sebenarnya isinya apa. Nah itu salah satunya ya gitu, yang secara kita nggak sadar sebenarnya beasiswa itu udah kita dapat. Jadi buat kalian yang memang apply untuk program BOP, itu emang udah disediain sama kampus gitu. Jadi tergantung lo bisa membuktikannya atau enggak mau lo mau ribet atau enggak gitu, karena kayak harus melampirkan ini dan itu sebenarnya. Waktu gua di UI kayak gitu, dan harus nunggu beberapa kali juga untuk ngasih aplikasinya. Terus mungkin bidik misi ya yang kalian tahu. Cuman bidik misi di sini yang pengen gue jelasin, ternyata itu bisa didapatkan gak cuma kalian waktu SMA aja. Waktu itu sempat kalau di kampus gue ya kasusnya, itu ada bidik misi juga, pembukaan bidik misi bagi maba. Jadi waktu itu angkatan gue 2018 tuh baru masuk satu semester, terus ada pengumuman dari Adkesma, ternyata masih ada slot bidik misi. Jadi buat kalian masih memungkinkan nih kalau misalnya ingin mendaftar bidik misi di saat kalian udah menjadi bagian salah satu universitas atau bagian dari kampus. Cuman itu kembali lagi ya ke kasus kampus masing-masing. Kayak gue nggak bisa menyamaratakan setiap kampus bakal buka slot lagi untuk bidik misi.
Gitu. Ini waktu itu kayak di kampus gue aja kasusnya ada kayak gitu. Nah, beberapa video udah selesai. Ini apa ya? Oh, apa nih? Ada bacaannya. Oh, oh gila, gue excited banget. Jadi nih manusia nggak pernah dapat kado, sekalinya dapat kado dari kampus, bukan dari orang tersayang. Terus dikasih afeksi sedikit, langsung. Nih ada bacaannya. Nah, Dekan dan pimpinan FIB UI mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam fokus group discussion revisi kurikulum FIB UI yang diselenggarakan pada 7-9 Mei 2020. Kapan lagi lo dapet surat dari dekan? Halo. Gue dapet pulpen. Wow. Ini bagus loh pulpennya kayaknya. Kita unboxingnya ya. Wow. Faculty of Humanities, Universities of Indonesia. Nice. Gue dapet apa lagi nih? Floral ornament in archaeological site in Sumeneb, Madura. What is this? Gue nggak tahu. Dapet kertas lagi. Dan gue mendapatkan masker. Cloth mask, adult mask. Coba kita buka ya. Dan gue mendapatkan masker yang gede bang. Yo, nice. Jadi, oh ini tuh sebenarnya pattern ini itu merupakan ornamen floral archaeological site di Sumeneb, Madura. Jadi kayak gini nih, kan sama kan? Nah, untuk yang kedua, tadi kan gue udah bilang bidik misi, terus BOP. Nah, kebetulan untuk kampus gue sendiri, UI itu menyediakan, ini hal yang menurut gue salah satu yang bagus lah dari kampus gue, Universitas Indonesia, itu mereka menyediakan website atau portal khusus untuk mahasiswa mencari beasiswa. Jadi untuk kalian mahasiswa UI, atau kalian yang ingin menjadi mahasiswa UI, nanti itu kalian akan dapat mengakses portal beasiswa ini. Ya menurut gue ini sangat efektif. Cuman gue belum pernah apply beasiswa di sini. Cuman mari kita coba lihat portal beasiswa ini. Ini merupakan salah satu opsi buat teman-teman semua yang ingin mencari beasiswa. Nah kebetulan gue udah ada di, kalian masuk Google, coba lihat website ini, sistem beasiswa UI. Kalian langsung klik aja. Nah, nanti hal yang akan kalian lihat pertama kali adalah ini, website atau tampilan interface seperti ini. Langsung klik aja daftar beasiswa. Udah muncul daftar beasiswa, paket-paket beasiswa apa aja yang ingin kalian targetkan gitu untuk kalian daftar. Nah, langsung klik aja, misalnya beasiswa Yayasan Asahi Glass Indonesia. Kita klik. Nah, langsung masuk ke SSO kalian. Jadi kalau kalian nih udah menjadi bagian mahasiswa UI, kalian akan mendapatkan ini, SSO, Single Sign-On. Itu bisa masuk ke berbagai macam portal website UI hanya dengan menggunakan satu akun. Dan ini adalah akun gue. Itu. Langsung klik aja, login. Dan langsung masuk ke portal beasiswa. Nah, di sini nih kalian bisa lihat dari, pokoknya ini banyak banget macam-macam beasiswanya. Ada yang dari Yayasan Korindo, terus ada Luas Indo Runners untuk beasiswa TA. Jadi buat kalian yang ingin menyelesaikan tugas akhir misalnya dan membutuhkan biaya untuk penelitian kalian, bisa apply. Jadi emang berbagai macam beasiswa dari A sampai Z ini udah difasilitasi oleh Universitas Indonesia. Keren gak? Ini salah satu hal yang menurut gue acungi jempol sih untuk keteraturan administratif UI gitu. Jadi kayak benar-benar memperhatikan efisiensi dan kenyamanan mahasiswa. Nah, kalian bisa langsung klik aja. Misalnya yang pertama nih ya. Yang pertama itu biasanya yang paling terupdate. Klik. Nah, di sini udah
Kalian bisa lihat nama beasiswanya apa, deskripsinya apa. Deskripsi itu biasanya memuat kayak dana apa yang dananya berbentuk apa gitu. Apakah itu fresh money, apakah itu kayak semacam pelatihan, ada berbagai macam gitu yang bisa dijelaskan oleh deskripsinya. Habis itu periodenya kapan, status pendaftarannya. Ini kebetulan sudah ditutup karena dari tanggal 24 sampai tanggal 24, sehari doang. Mantap. Dan ini khusus untuk anak-anak sastra Korea. Jadi kalian harus perhatikan itu. Dan syarat ketentuannya. Di sini melampirkan fotokopi KTM, formulir beasiswa, KTP, IPK minimal 3, melampirkan surat pernyataan beasiswa. Ini termasuk gampang banget ya. Gampang banget. Biasanya itu kalau misalnya beasiswa lain itu ada yang kayak surat keterangan tidak mampu, STKM, atau transkrip nilai gitu, karena berbagai macam gitu. Misalnya ada yang beasiswa ethos, ada yang beasiswa emang khusus financial support untuk teman-teman yang memang membutuhkan financial support. Betul. Ini biasanya langsung upload aja di sini kalau misalnya kalian mau apply. Coba kita lihat lagi ya. Nih misalnya ini RSAPTI. Nah, beasiswa ini adalah beasiswa perorangan yang diberikan oleh RSAPTI. Beasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa program sarjana S1. Beasiswa ini adalah beasiswa biaya penunjangan pendidikan dengan besaran beasiswa yang akan diberikan sebesar 1 juta per bulan. Sudah ditutup. Nah, persyaratannya banyak kan, ada 15 persyaratan, dan di sini ada dokumen pendukungnya. Dan kalau misalnya ini masih dibuka, kalian bisa klik apply, terus kayak langsung upload aja sebenarnya. Semuanya tinggal di-upload aja. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, tadi kan yang khusus beasiswa UI ya. Cuman ya video ini gue khususkan bukan cuma untuk kawan-kawan UI, tapi kawan-kawan yang memang sedang membutuhkan informasi beasiswa, atau yang sedang mencari-cari beasiswa, membutuhkan financial support. Oke, jadi teman-teman, gue merupakan salah satu awardee beasiswa, namanya itu MTF French Scholarship. Itu merupakan program CSR dari Mandiri Tunas Finance. Nah, kebetulan dari mana tuh gue mendapatkan informasinya? Itu gue mendapatkan informasinya dari salah satu website beasiswa namanya IND Beasiswa atau IN Beasiswa. Nah, jadi websitenya seperti ini. Dan kebetulan gue dapat beasiswanya itu bukan dari websitenya. Mereka ini punya OA Line, official account di Line. Dan kebetulan gue juga nge-add website ini di OA Line gue. Nah, habis itu suatu hari ada tuh notifikasi masuk kayak apa ya, akses beasiswa lah ibaratnya. Dari situ gue daftar lah, gue buka, terus gue buka, masuk ke website ini sebenarnya. Cuma langsung ke website program beasiswa gue. Menurut gue pribadi, semua orang itu berhak mendapatkan beasiswa. Tergantung beasiswa yang kayak gimana dulu gitu. Kalau misalnya kalian pintar, walaupun kalian sekaya apapun, tapi kalian emang pengen mendapatkan beasiswa, ya why not gitu. Coba aja beasiswa ethos. Itu yang emang kalau kalian emang berprestasi, kalian emang deserve award gitu ya, why not gitu kan. Kalau kalian punya pendirian kayak gue nggak perlu uang nyokap bokap gue, I'm independent AF misalnya, karena lo nyari beasiswa, it's a good thing. Atau emang kalian membutuhkan beasiswa karena fundingnya kurang atau bagaimana gitu, kalian bisa cari financial support. Itu banyak banget. Dan gue juga percaya bahwa untuk mendapatkan education itu murah. Semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Itu bagaimana kita niat atau enggak aja gitu. Karena ya untuk orang-orang seperti kita lah ya, we have to fight twice as hard than the others. Karena ya mungkin kita nggak punya privilege apa yang mereka dapatkan gitu, apa yang teman-teman yang lebih let's say beruntung miliki atau punya. Everyone deserve education once again. Oke, sekiranya sekian dari gua, itu semua informasi yang bisa gua sampaikan ke kalian. Semoga informasi yang gua bagikan sekarang ini bisa bermanfaat bagi kalian yang memang sedang mencari financial support. Dan kalau kalian punya pertanyaan terkait dengan beasiswa atau motlet
atau beasiswa gue pribadi yang gue dapatkan tahun ini, kalian bisa tanya aja di kolom komentar, atau gue mungkin suatu saat nanti bisa membuat video atau sesi khusus untuk beasiswa gue. Let me know, okay? I guess I'll see you in the very next video. Thank you for watching.